Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan nikmat iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Amin. Amin Allah. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pagi hari ini saya mendadak diberikan amanah oleh Pak Azizul untuk memberikan beberapa, mungkin dua perkataan ulama yang akan saya sampaikan, di mana dua perkataan ulama ini sering sekali bisa kita pegang untuk kedepannya, bisa kita jadikan prinsip dalam terutama pertemanan. Jadi yang pertama, ulama mengatakan man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhir. Apa itu? Man barang siapa tolaba yang mencari, siapa man, akhon kepada suatu saudara, bila aibin dengan tanpa kekurangan, baqiya maka tersisa, bila akhir dengan tanpa saudara seorang pun. Jadi barang siapa yang mencari teman atau mencari saudara dengan tanpa kekurangan, jadi nyari teman yang tidak memiliki kekurangan satu sama sekali, jadi sama sekali tidak memiliki kekurangan, maka akan tersisa dengan tanpa seorang pun. Artinya nggak akan dapat, ya. Jadi kalau ada orang pengen nyari teman yang perfect, yang sempurna, yang nggak punya kekurangan, maka selama hidupnya dia tidak akan punya teman. Itu yang pertama. Jadi ketika teman-teman ingin mencari teman, hakikat seorang itu pasti punya kekurangan, ya, punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, bagaimana kita bisa saling melengkapi satu sama lain? Yang satu memiliki kekurangan, kita lengkapi. Kita memiliki kekurangan, teman kita yang melengkapi. Itulah hakikat teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, ya, adalah khairul ashabi man yadullaka 'alal khair. Khairul ashabi, ya, adapun sebaik-baik saudara atau sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Khairul ashabi man, siapa, yadullaka yang menunjukkan, siapa man ka terhadap kamu, alal khairi, kepada kebaikan. Artinya apa? Jadi kalau teman-teman, jadi tadi yang pertama, ya, kalau teman-teman nyari teman dan nyari saudara, mau cari yang perfect, nggak akan ketemu, ya. Tapi satu poin yang dari kalimat kedua ini, dari perkataan ulama yang kedua ini, bahwasanya dalam pencarian teman tadi itu, sebaik-baik pertemanan, sebaik-baik sahabat itu ada kata kuncinya, ya, yang dapat menunjukkan teman-teman, yang mau menunjukkan teman-teman, yang mau mengajak teman-teman kepada kebaikan. Nah, jadi dengan tadi kita mencari teman dan juga kita menggunakan satu parameter ini, yaitu teman yang bisa menunjukkan kepada kebaikan, insya Allah teman-teman selama hidupnya, selama menjalani kehidupan kedepannya, insya Allah akan terarah. Maksudnya apa? Teman-teman, katakanlah, ya, kalau kayak gini nih konteksnya, teman diajak buat itikaf di masjid, ya. Kalau ada puasa sunnah gitu diajak. Kalau ada jamaah diajak. Di apa tuh katakanlah temannya saling mengingatkan untuk ibadah satu sama lain. Kalau sholat juga diajak jamaah, diingatkan kalau lupa dan sebagainya. Nah, itulah hakikat sebaik-baik teman atau sebaik-baik sahabat. Jadi yang pertama,
poin yang pertama adalah ketika mencari teman tidak ada seorang pun yang perfect, yang sempurna. Selalu ada kekurangan. Nah, itu kita harus legawa, harus legowo atau neriman bahasanya itu. Menerima kekurangan teman. Yang kedua adalah teman yang baik itu adalah yang mengingatkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada ibadah, ngajak kepada lebih dekat kepada Allah. Gitulah. Jadi dua perkataan ulama inilah semoga kita bisa bawa untuk kehidupan kedepannya. Semoga kehidupan kita lebih baik lagi, ya. Semakin menjadi pribadi yang taat beragama, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga hidup kita lebih berkah untuk kedepannya. Mungkin dua itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kurangnya itu murni dari kekurangan ilmu saya. Adapun benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa niat untuk amal dan sampaikan. Insyaallah bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya yang aman lagu iman. Kalau saja kita mendengar ada dua yang disampaikan para ulama kita, yang tadi langsung disampaikan juga oleh teman kita. Ini tadi tentang temannya, yaitu Ustadz Faris. Beliau adalah seorang engineering. Belum ada setahun masa sini? Belum ada setahun. Jadi saudara dan anak-anak saya yang teman-teman lagu iman, apalagi yang sedang menyaksikan video saya ini sengaja, ya ini kita di subuh hari ini, apalagi sama-sama kita tahu di Jepang ini sudah mulai hangat ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita ini takut ke masjid. Dan ini yang hadir ini adalah ini semuanya yang bukan saya sama imam kita Pak Hajius, yang bukan engineering ataupun mungkin susi. Jadi ini semuanya Jesusi engineering, semua pelajar Engineering. Jadi anak saya yang dapat Allah tadi teman marah, makanya kita bagaimana kita ajak teman kita. Kalau kita memang kita seperti tadi sampaikan, teman kita jangan kita pilih-pilih. Ya, kita ajak maksudnya. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang mengajak kebaikan, teman yang mengajak pada Allah. Kameramen, tolong dekat sini. Masya Allah. Mohon maaf. Ini ada teman kita baru, bukan belum baru juga. Jadi ini supaya apa? Supaya anak-anak kita, lagi-lagi saya sampaikan Pak Haji Yus, lebih kurang 1.000 orang di sini, yang kayak Jesusi, yang engineering, yang sekolah. Kenapa hanya beberapa orang aja? Ini virusnya ini itu game. Jadi lagi dan lagi saya sampaikan bahwasanya hubungkan diri kita dengan masjid. Masjid adalah jantungnya agama. Dengan ini saya mau supaya teman-teman kita bisa. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Siapa namanya Mas? Muslim. Coba buka sebentar nggak apa-apa. Ditampakkan kameramen. Muslim. Masya Allah. Ke masjid dari kemarin naik sepeda ya? Iya, naik sepeda. Berapa jam? 1 jam setengah lebih. 1 jam setengah lebih ya. Gimana perasaan itu mau ke masjid 1 jam setengah lebih? Perasaannya senang karena mau ketemu teman-teman. Jangan ketemu ke teman-teman, itu niatnya beda. Mau ketemu Allah, ketemu Allah. Tapi boleh juga ya. Karena daripada di rumah galau ya. Di apatonya atau di tempat apanya, di kamarnya ada berapa orang? Apartemennya? Kalau sementara sekarang masih 1 orang. 1 orang. Iya. Enggak yang lain? Orang Indonesianya? Beda apartemen. Satu kerjaan berapa orang? 4. 4 orang. Iya. Ya tadi ya disampaikan oleh
Ustaz Faris tadi ya, bagaimana kita ajak teman kita ke masjid. Jadi 1 jam Setengah lebih. 1,5 jam lebih, santai ya, ya nggak ngebut ya. Lumayan ngebut sih. Mas Fardinya mana Mas Fardi? Mas Fardi itu 2 jam itu. Iya. Ya, beberapa tahun yang lalu, masya Allah. Salah ya. Jadi mudah-mudahan jadi istiqomah. Apalagi nggak ada alasan, ya, nggak dingin lagi ya. Masya Allah. Semoga istiqomah Amin. diajak temennya ya. Nah, jadilah inilah saudara yang menyaksikan video saya ini. Inilah ya. Kenapa cuma sekian aja dari 1.000 orang? Inilah orang-orang yang anak-anak yang tanda-tanda orang yang bersyukur. Ini. Insya Allah semoga yang orang-orang ke masjid ini, nah, ya kan? Inilah tanda-tanda orang. Jadi tidak ada jaminan ya di Jepang ini 3 tahun pernah. Mas Mari 3 tahun ketemunya salah saya. 3 tahun di sini belum pernah ke masjid. Saya jumpa di Eki itu, masya Allah. Makasih Mas. Indonesia di mana? Di Brebes. Brebes. Masya Allah. Gini. Makasih. Ya. Ini satu lagi nih, seorang. Assalamualaikum. Coba siapa namanya? Biar ini, masya Allah. Yosef. Ini statusnya di Jepang apa nih? Belajar atau Intercompany. intercompany? Banyak Dari yang perusahaan. Berapa tahun di sini? 3 tahun. 3 tahun. Dokumentasi. Ini udah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Berdua tahun. Ke masjid naik sepeda tuh, kemarin. Naik sepeda. Berapa jam? Kalau pasnya 1 jam 40 menit. Itu santai apa ngebut? Santai. Santai ya. Karena banyak lampu merah di sini. Gitu ya. Jadi Kalau terobos aja nggak boleh. nggak boleh. Walaupun naik sepeda. Jadi fungsinya lampu merah tuh untuk ini ya, istirahat. Jadi lampu merah bisa Narik napas ya. tarik napas dulu. Jadi masalah sudah punya keluarga? Alhamdulillah udah. Sudah ya. Indonesia di mana? Indonesia di Bekasi. Bekasi ya. Masya Allah. Beliau ini berarti orang yang kirim ke Jepang ini orang yang maksudnya pilihan lah ya dari perusahaannya. Ya, perusahaan. Ada berapa orang? Yang di sini 8 orang. 8 orang teman-temannya. Jadi sampean sendiri ke masjid. Iya. Kenapa nggak diajak-ajak? Ada yang diajak dulu pernah sini 1 orang. Terus yang kemarin saya ajak lagi ada keperluan Jadi 8 orang itu muslim semua. muslim semua. Ya Allah. Itu juga 3 tahun juga. 3 tahun. 3 tahun. Subhanallah. Ya beginilah ya. Jadi bukan beliau-beliau ini yang kuat, Allah yang kuat. Allah yang menggerakkan kita semua. Ya, jadi kalau tidak izin Allah mengedipkan mata kita aja juga nggak bisa. Insyaallah. Jadi selalulah diajak teman ya berdoa. Yuk, gitu aja. Ya. Karena kita di sini ada kegiatan ya. Nah, setelah kita sholat subuh, apalagi itikaf. Itikaf itu padilahnya dijauhkan dari 3 farid dari asap api neraka. Masih asapnya aja. 1 farid jaraknya antara bumi dan langit. Dan ada tausiah, kita mendengarkan dalam ini kita dalam majelis taklim, majelis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat dan nama orang tua kita dibawa. Dan itu nanti sebentar lagi kita khalaqal Al-Qur'an. Masya Allah. Tadi sebelum sholat subuh juga kita 2 rakaat sebelum sholat subuh sama-sama kita ketahui padilahnya lebih baik dunia serta seisinya. Ini masih sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Masya Allah. Nanti diisi oleh Pak Ajius setiap hari kita bagaimana memperbaiki ya bacaan dalam sholat, terutama Fatihah dan tahiyat akhirnya. Nah, jadi demikianlah saudara. Jadi semoga kita sama-sama berdoa ya. Apalagi ini ada sini yang dekat-dekat nih, masya Allah. Ini masya Allah. Ini paling dekat. Ini paling dekat. Kena juga. Aduh. Assalamualaikum Mas. Yang kadang itu ya. Muhammad Zulfatan Arif. Oh, Jul sama-sama dengan saya. Apa tuh di mana? Apatonya deket itu apa? Di atasnya Halal Food. Iya. 302. Iya, maksudnya ada dihitung berapa menit dari apa tuh kemarin dari apartemennya?
5 menit. 5 menit. Jadi teman-teman Indonesia yang 5 menit itu ada berapa orang? Ada 4. Enggak, lebih mungkin. Seluruhnya situ. Coba hitung. Satu aparat itu ada 4. 4, Terus di bawahnya ada lagi 2. 2, 6, Yang sebelah sini ada lagi 2. 2, 8. 8. Udah 8. Iya. Masya Allah, 8 orang. 5 menit. 5 menit. Masya Allah. Saudara-saudara 5 menit. Yang 1 jam 40 menit. Coba bayangkan. Inilah tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Ya. Inilah tanda-tanda yang Allah beri hidayah. Jadi terkadang kenapa Allah memilih-milih hidayah? Nah, jadi hidayah itu bukan Allah pilih, Allah beri hidayah yang mau menjemput hidayah. Ini orang yang mau menjemput hidayah. Dan ini tanda-tanda orang bersyukur. Sama-sama kita mengharapkan ridho daripada Allah supaya berkah rezeki kita yang kita peroleh selama 3 tahun di Jepang ini supaya barokah. Lihat sekarang bagaimana di Indonesia. Benar. Ya. Baru setahun pulang Pak Ustadz, Pak Yusuf udah nelpon saya, Pak Haji saya mau ke Jepang lagi, gimana caranya? Gimana? Coronanya nggak tahu kapan nampaknya kan, lockdownnya juga belum nggak tahu tuh. Puluhan ribu menunggu di sana. Nah ini dari sini nggak mau bersyukur, aduh kasihan. Jadi demikianlah ya, ini satu nasihat daripada saya. Semoga bisa Allah beri hidayah untuk melangkahkan kakinya untuk ke masjid. Demikianlah dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di like dan share video saya ini dan di subscribe ya. Ya inilah dari kita selalu menyampaikan bagaimana kemajuan Islam di Jepang dan terutama khususnya di Masjid Hamamasu ya, di Masjid Hamamasu Shijogaken Jepang. Demikianlah kita tutup dengan doa kepercayaan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita silakan kepada Pak Ajius, Pak Ajius, saya lihat kan, Pak Ajius untuk alat bahasa Arab. Masya Allah, lanjutkan ya. Demikianlah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.